Pemirsa Intens Investigasi. Belakangan ini, warganet pun sempat dihebohkan dengan sikap Atta Halilintar yang sudah sangat terganggu dengan pemberitaan miring yang mengatasnamakan dirinya dan bahkan keluarganya. Ya, seperti diketahui, Atta tengah mendapatkan fitnahan dari beberapa kanal YouTube dan akun di sosial media yang menyebutkan adanya perhara dalam biduk rumah tangganya dengan sang istri Aurel Hermansyah. Dalam sebuah pemberitaan juga disebut jika Atta sudah menikah siri dengan Ria Ricis. Geram dengan pemberitaan yang tidak berkesudahan tersebut, Atta pun akhirnya melakukan aksi nyata dengan membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian. Lantas, seperti apa Atta berbicara perihal laporannya yang baru saja dilayangkan kemarin ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan? Benarkah tindakan tegas yang diambil oleh Atta karena fitnahan-fitnahan tersebut sudah cukup menimbulkan banyak efek negatif dalam biduk rumah tangganya dengan sang istri Aurel? Lalu, pasal apa saja yang dikenakan Atta untuk menyeret sang pembuat kehebohan tersebut? Benarkah pula kabar pemberitaan terkait hal ini pun sudah didengar oleh seluruh keluarga, khususnya keluarga Gen Halilintar, sehingga membuat Atta mengambil tindakan tegas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ditemani oleh sang istri Aurel Hermansyah, kedatangan Atta Halilintar ke Polres Metro Jakarta Selatan seperti diketahui guna memberikan efek jera kepada beberapa kanal YouTube dan juga akun-akun di sosial media yang memberitakan hal-hal buruk terkait dirinya. Ya, diduga dicatut namanya dan dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memancing sebuah kehebohan dan entah untuk alasan apa. Kemarin, kedatangan Atta Halilintar ke pihak kepolisian nampaknya ingin memperlihatkan jika tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti keluarga kecilnya, apalagi dengan kabar yang tidak beralasan tersebut. Mohon doanya semoga lancar. Mohon doanya semoga lancar. Intinya kan sebagai kepala rumah tangga ditanyain orang, Allah katanya lagi cerai apa, kan ada berita-berita yang dibikin seolah saya menggugat cerai, seolah istri menggugat cerai, terus bilang ada nikah siri sama ini sama itu. Menurut saya sih ya Ya, Atta Halilintar di hadapan awak media juga sempat berujar. Kehebohan permasalahan ini sampai membuat keluarga dan rekan-rekannya seolah percaya jika berita tersebut benar adanya. Diceritakan oleh Atta jika ia cukup mendapatkan banyak pertanyaan via pesan singkat. Dan bahkan lebih parahnya lagi juga datang dari beberapa brand yang ingin bekerja sama dengannya atau dengan sang istri Aurel Hermansyah terkait pemberitaan yang menyimpang ini. Maka dari itu, tidak mau perekonomiannya ikut terganggu karena hal ini. Atta Halilintar akhirnya bergerak dan rencananya akan menyeret para pelaku ke balik jeruji besi. Lantas, pasal apa saja yang disangkakan Atta kepada pelaku yang telah menudingnya bercerai hingga menikah siri dengan Ria Ricis? Benarkah pula Atta akan menerapkan pasal berlapis termasuk diantaranya Undang-Undang ITE? Karena orang banyak ngechat, katanya Bang Atta cerai apa-apa, sampai keluarga, sampai teman-teman di luar juga, sampai brand-brand sangkanya kita cerai katanya. Jadi ini menurutku beritanya kemana-mana dan ini dipakai untuk oknum-oknum ini mendapatkan view yang banyak ataupun dengan
cerita-cerita yang tidak sesuai. Terima kasih pun, ya terima kasih. Udah cukup ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, tangan. Ya, bentuk ketegasan Atta Halilintar memang sudah diperlihatkannya sejak awal atau sejak hebohnya kabar terkait dirinya mejeng di beberapa akun sosial media. Menuturkan akan menindak tegas para pelaku yang diutarakannya usai bermain futsal dengan beberapa selebriti. Atta saat itu juga berujar masih mengumpulkan beberapa akun karena cukup banyak akun-akun yang menuliskan atau memberikan berita tidak wajar terkait dirinya. Sudah direncanakan semuanya, sudah diproses juga beberapa. Sebenarnya emang akunnya banyak, jadi kita lagi dicalonkan dulu dan kita sudah komunikasi juga. Sebenarnya dari kemarin, cuma kan akunnya banyak, jadi akun-akun yang menyusul juga. Sementara itu, sebagai publik figur yang memulai karirnya dari nol, Atta Halilintar bisa dibilang sebagai selebriti yang cukup kenyang dengan pengalaman. Pasalnya, Atta saat itu pun masih bisa dengan santai menjawab pertanyaan awak media terkait berita miring yang menimpanya tersebut. Menurut Atta, hal ini pun bisa dijadikan pelajaran olehnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Atta pun memiliki keyakinan sebagai orang yang terjun ke dunia entertainment tanah air, dirinya harus siap untuk menghadapi hal seperti ini. Namun tidak berarti orang-orang bisa bebas berbicara apapun terkait dirinya. Semoga jadi penghapusan dosa, amin. Kan hidup ini semua orang punya tujuannya masing-masing, ada maksud Tuhan. Mungkin kita bisa ingin ngejadiin pelajaran juga buat saya. Sakit hati mah pasti, karena sekarang orang tua mana coba yang terima kalau misalnya anaknya yang alhamdulillah sama Allah dikasih yang luar biasa, anak yang baik, anak yang lucu, anak yang apa ya, kalau menurut dari kita masya Allah, maksudnya pemberian normal terbaik gitu, terbaik, tapi malah dihina gitu. Ya menurut saya sih kalau yang ngebully kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya yang bulinya itu seorang ibu juga gitu ya, kan seorang ibu punya anak, mau nggak kalau anaknya dibilangin gitu ya, apalagi kalau hinanya udah bawa-bawa ke apa kayak autism atau apa. Orang yang punya anak autis aja nggak mau dibilang anaknya autis gitu ya, apalagi kalau anaknya baik-baik aja terus dibilang gitu, pasti semua orang tua sakit lah hatinya gitu. Jadi semoga, makanya kalau apa ya, kadang-kadang tangan kita ini kan mencerminkan diri kita sendiri. Di sisi lain, kehebohan permasalahan ini seperti telah disampaikan Atta sebelumnya telah diketahui dan mendapatkan dukungan dari keluarga besarnya. Thariq Halilintar sudah lebih dulu melayangkan pelaporan dugaan pencemaran nama baik dan juga penyebaran berita bohong kepada seorang pemilik akun di sosial media. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, dihadapkan dengan permasalahan yang kurang lebih serupa.
Thorik Halilintar sudah lebih dulu melayangkan pelaporan dugaan pencemaran nama baik dan juga penyebaran berita bohong kepada seorang pemilik akun di sosial media. Membuat pelaporan atas nama sang istri Alia Mas Said, Thorik pun menuturkan jika sebenarnya langkah tersebut diambil olehnya sebagai sebuah langkah tegas karena komitmennya sebagai suami yaitu untuk menjaga istrinya dari pemberitaan miring. Thorik juga menuturkan tidak akan menarik kembali pelaporan yang dilayangkannya ke Polda Metro Jaya tersebut. Meski sebenarnya dari hati kecilnya sudah memaafkan pelaku, tetapi proses hukum akan terus berlanjut. Sebenarnya dari kemarin tuh yang ribut sebenarnya suaminya atau saya, karena tentunya kewajiban saya sebagai suami adalah salah satunya adalah melindungi istri saya apapun itu. Salah satunya adalah berita-berita bohong yang menjatuhkan kehormatannya. Jadi karena itu jadi saya tidak bisa tinggal diam dan harus menindaklanjuti ini semua. Sekedar cacian atau mungkin fitnah-fitnah lainnya mungkin sudah ada lah yang mungkin dirasakan juga oleh Alia. Cuma menurut hemat kami ini sudah melewati batas lah, karena sebagaimana kita ketahui bersama, kita ini kan masyarakat Indonesia menjunjung tinggi budaya timur. Berita seperti itu sangat-sangat tidak elok, apalagi sampai didengar oleh pihak keluarga kan, baik dari keluarga Alia, baik dari keluarga Thorik. Harus tetap berjalan semuanya. Semua kan udah ada peraturannya juga ya. Ya, betul. Jadi itu alasan kenapa dilaporin juga. Untuk pelajaran juga supaya kedepannya tuh banyak yang lebih berhati-hati. Mau membuat berita pun, jadi harus ada faktanya. Yes. Sampai penjara Bang mungkin. Itu nanti biar dari teman-teman penyidik. Ya, diberitakan hamil di luar nikah. Meskipun mengetahui betul pada saat pesta pernikahannya dengan Thorik Halilintar saat itu, dirinya sedang datang bulan. Alia pun menuturkan sangat sedih dengan fitnahan tersebut. Apalagi hal ini pun juga berimbas kepada banyak hal, termasuk sempat mendapatkan banyak pertanyaan dari keluarga besarnya, atau yang lebih parah lagi dapat mengganggu pekerjaannya di kemudian hari. Lantas, seperti inilah pesan Thorik Halilintar untuk para pengguna sosial media agar lebih bijak dalam menggunakan sosial medianya. Udah pasti itu kan menyerang kehormatan ya. Iya. Kan membuat fitnah itu kan hamil di luar nikah, apalagi pada saat hari pernikahan itu kan masih datang bulan. Jelas betul dia menyerang kehormatan, terus kan takutnya berimpact juga untuk pekerjaan kedepannya dan udah pasti sih. Iya, yang paling jelas sih, yang paling saya sesalkan itu kenapa bikin berita seperti itu. Terus dari mana dia dapat berita seperti itu yang sangat tidak punya etika lah. Ya pasti sedih, apalagi di sini kan banyak perempuan juga ya, pasti kan juga bisa merasakan gitu. Kalau misalkan difitnah seperti itu, pasti kalian juga akan merasa sedih, apalagi kan ini banyak keluarga yang termasuk juga ya dalam pemberitaan ini. Pelajaran sih buat kita semua pengguna sosial media, walaupun kita bisa ngetik apa aja, ngepost apa aja, tapi semua itu ada aturannya, semua itu karena kita tinggal di negara hukum, pasti ada hukumannya kalau misalnya kita melanggar. Sementara itu, selain pelaporan yang dilayangkan Alia Mas Said, permasalahan seperti ini pun juga bukan lagi sebuah hal yang baru, khususnya bagi Anang Hermansyah dan keluarga besarnya. Lantas seperti apa? Krisdayanti angkat bicara mengenai kabar miring yang terus menimpa sang buah hati dan menantunya. Benarkah sebagai ibu, Krisdayanti juga menilai jika hujatan yang ada di sosial media sebagai sebuah hal yang wajar? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Tak ada yang menyangka jika keharmonisan keluarga Atta Halilintar dan sang adik Thorik Halilintar melalui jalan yang cukup berliku seperti ini. Sebagai ibu kandung Aurel sekaligus ibu mertua Atta, Krisdayanti pun juga menilai jika hujatan demi hujatan seharusnya dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi hal tersebut seharusnya sudah biasa terjadi kepada mereka. Krisdayanti pun mengaku tidak khawatir karena dirinya yakin jika anaknya sudah memiliki cukup pengalaman untuk menghadapi hal tersebut. Gak apa-apa kan, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang senang untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru membicarakan. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi kalau anak-anak saya tidak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang itu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Actionnya adalah bagaimana mengajak para netizen Indonesia untuk lebih bijaksana dalam mengkonsumsi sosial media. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.